Saudara, selamat bertemu kembali. Kita masih ingat di masa lalu, yaitu di masa Orde Baru. Pada tahun 1985-an, ada yang disebut Porkas, singkatan dari Pekan Olahraga dan Ketangkasan. Adalah sebuah undian atau lotre berhadiah atau dikenal dengan SDSB, Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah, sebuah undian skala nasional. Pada tahun-tahun di mana Porkas atau SDSB banyak digandrungi orang lantaran ingin mendapatkan hadiah besar, Porkas atau SDSB menjadi banyak dibicarakan orang dan tidak sedikit orang yang ingin mendapatkan keberuntungan pada undian berhadiah ini. Siapa sangka seorang bapak yang sering kita tanya tentang mimpinya, itu pun pernah bermimpi tentang mendapatkan nomor Porkas atau SDSB dalam mimpinya. Bapak sudah berada di hadapan kita dan mari kita tanyakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pak, apakah benar Bapak pernah bermimpi tentang mendapatkan nomor Porkas atau SDSB? Bagaimana ceritanya Pak? Ya, pada waktu itu memang banyak orang punya mimpi ingin mendapatkan Porkas ya atau SDSB karena berharap hidup bisa jadi berubah ya, bisa jadi orang kaya, bisa jadi banyak punya duit begitu. Sampai-sampai saya dengar ada orang yang tidur di kuburan tuh, berharap dapat nomor ya. Ada yang mau tidur di loteng gitu. Dan bahkan ada yang sampai bertanya kepada siapa saja yang bisa ditanya. Dan itu menurut saya suatu upaya ya di luar nalar akal sehat yang kadang-kadang kita menjadi terheran-heran mendengarnya. Dan terlepas dari cerita semua itu ya, hati saya selalu berkata tidak perlu ya seperti itu untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi banyak punya duit. Kalau Tuhan sudah berkehendak mudah baginya karena Dia Maha Kaya. Dan lama berselang ya, karena Porkas itu muncul pada tahun 1985-an ya, kemudian berubah menjadi SDSB pada tahun 1989. Nah, pada tahun 1990 saya bermimpi itu tentang nomor itu ya, nomor SDSB. Jadi di dalam satu malam itu saya mengalami dua mimpi itu ya, seperti itu ya. Bisa dijelaskan Pak bagaimana mimpi pertama itu Pak? Dalam mimpi saya yang pertama, saya berada di suatu lapangan ya. Dan secara tiba-tiba ada yang melemparkan kunci di hadapan saya. Ya, melemparkan sikat kunci di hadapan saya. Walaupun saya tidak lihat, tapi saya ketahui itu bapak saya itu, ya, yang kaya dalam impian itu. Dan saya ketahui itu merupakan kunci mobil. Ya. Kemudian kunci itu saya ambil, ya, karena ingin saya gunakan. Ya. Ya, karena memang mobilnya sudah ada di hadapan saya. Jadi warnanya seperti mobil warna telur asin, agak krem biru muda ya. Ya, dalam mobil itu saya bertiga ya. Satu saya, satu bapak polisi, satu lagi kakak saya laki-laki. Ya. Jadi mobil berjalan menuju Bogor di dalam impian. Ya. Tetapi pas di pertengahan ya, arah menuju Depok, saya terbangun dari mimpi itu. Ya. Saya terbangun dari mimpi. Ya. Kemudian saya lanjut tidur lagi. Ya, saya lanjut tidur lagi. Saya bermimpi lagi tuh. Malam itu juga langsung berlanjut mimpi saya. Seperti itu. Mimpi yang kedua itu seperti apa Pak? Dalam mimpi saya yang kedua ya, saya berada di lapangan juga. Rata-rata saya bermimpi ada di lapangan. Ya. Saya berada di lapangan juga ya. Dan di lapangan itu ada seorang bapak ya, memakai baju safari seperti seorang pejabat, dan saya berada di hadapannya. Kemudian bapak itu ya mengangkat telapak tangan kanannya ke atas dadanya
dan meminta saya untuk menebak ya, angka di balik telapak tangan kanannya itu. Ya. Kemudian ya satu demi satu saya tebak ya, yang tidak kelihatan sebenarnya di balik telapak tangan kanannya itu kan saya nggak lihat, saya kan ada di depannya. Jadi seperti kalkulator aja gitu, pas saya tebak keluar ya. Saya tebak lagi keluar lagi sampai sejumlah angka itu keluar ya. Ya kalau nggak salah di situ hadiah utama 7 angka ya. Sampai semuanya saya tebak keluar, bapak itu bilang ya, dalam impian itu ya, betul, ambil hadiahnya 100 juta dalam jangka waktu 1 hari. Kata bapak itu begitu dalam impian. Hati saya berucap, waduh, saya disuruh ngambil uang sebanyak itu di kota, di gedung. Bagaimana ini? Sedang saya berbicara begitu, pikiran saya tuh ya terbayang begitu tuh, ngambil uang sebanyak itu di kota, di gedung. Saya terbangun dari mimpi. Seperti itu. Bagaimana Bapak dapat mengetahui kalau mimpi itu ternyata benar nomor SDSB? Dalam atau menurut mimpi itu ya, kalau misalnya malam kita mimpi, paginya masang. Besoknya itu kan keluar ya. Nomor itu ya, nomor SDSB itu di koran. Ya. Besoknya keluar itu. Ya karena saya penasaran ya, apakah benar itu nomor SDSB ya yang bakalan keluar besok di koran? Saya ingin tahu ya. Saya jadi ingin tahu dan saya datang ke tetangga. Karena memang kebiasaan saya hampir setiap hari datang ke tetangga ya, untuk melihat dan membaca koran. Ya. Jadi saya lihat tuh koran, saya buka koran ya. Di dalam koran itu saya lihat di lembaran yang ada kolom forecastnya tentunya ya, ada kolom SDSB-nya. Pas saya buka di lembaran ada kolom SDSB-nya, ternyata benar ya, sejumlah angka keluar seperti yang saya tebak di dalam mimpi. Seperti itu, cuman ya hadiah ya di dalam mimpi itu kan disebutkan 100 juta ya. Tapi yang tertulis di koran itu ya saya lihat 200 juta, bukan 100 juta. Jadi 200 juta gitu ya, senilai 200 juta. Kalau seandainya sekarang mungkin nilai itu kira-kira 2 miliar ya. Ya. Iya. Luar biasa, kira-kira 2 miliar. Ya. Sayang betul kata orang itu. Nah, seperti itu. Kenapa Bapak sampai tidak mau untuk masang forecast itu? Kan sayang Pak, itu bisa jadi kaya raya. Ya bukan tidak mau untuk menjadi orang kaya gitu ya. Ya berani. Jadi bukan saya tidak mau jadi orang kaya, karena dengan cara seperti itu saya pikir itu tidak sesuai dengan hati nurani begitu. Apakah Bapak merasa menyesal karena tidak masang pada waktu itu? Saya tidak merasa menyesal ya. Saya biasa-biasa saja gitu pada waktu itu. Saya tenang-tenang saja. Cuma memang pernah saya bercerita dengan kakak saya. Setelah 3 hari saya bermimpi, atau setelah 1 hari nomor SDSB itu keluar di koran ya. Dan kata kakak saya, kenapa lu nggak kasih gua tuh nomor ya. Gua aja yang masang, kata kakak saya gitu, atau kasih siapa kayak gitu ya. Itu kan bisa jadi kaya, bisa beli macam-macam ya, bisa beli tanah lebar, beli mobil, beli rumah. Sayang banget kata kakak saya. Dan saya tidak, selain itu saya tidak pernah bercerita ya tentang mimpi saya. Mungkin kalau saya cerita tentang mimpi saya ya, mungkin orang menjadi ngenes sampai sekarang.